Tapi lu tahu kan lu nggak bisa nolong orang kecuali orangnya memang mau ditolong. Sebenarnya tidak ada yang bisa meyakinkan diri kita kecuali diri sendiri lagi. Jadi sebenarnya penolong mah ada di sekitar kita, cuman kita bagaimana ngerespon itu ya. Malah jadi lebih enteng aja. Kalau ngomongin soal yakin, tamu gue hari ini ngajarin gue banyak banget, terutama soal yakin. Jangan ragu, jangan gentar. Yes we can, kita pasti bisa. Ada Dimas Danang. Wow. Selamat datang di Power Breakfast. Wah, Power Breakfast. Gue grogi banget sebenarnya karena senior. Gue juga grogol banget lagi. Salah lu Palmera. Nah, apa kabar Nang? Baik dong. Wah, gila Mas Danang. Mario keren banget Mario. Gue ingat banget pertama kali itu Mario itu ngekos di sebuah daerah di dekat Prambors. Terus akhirnya Mario sama gue patungan untuk ngekos di daerah yang lebih nyaman lah gitu. Tapi agak jauh karena kosannya Mario itu, kenapa patungan? Karena pada saat malam Mario pakai kosan itu untuk ngapa-ngapain. Maksudnya istirahat, mandi, baca buku gitu. Nah kalau siangnya jadi kantor. Tapi Nang, gue tuh banyak banget pengen bilang terima kasih sebenarnya yang tidak terungkapkan sebelumnya gitu. Sebenarnya kita tuh nggak patungan, gue ralat. Gue tuh lebih kayak diasuh sama Mas Danang gitu. Patungan apa? Gue cuma bayar 1 juta, gue inget banget. 1 juta emangnya? Gue cuma bayar 1 juta, itu harga kosannya tuh 3 juta. Nggak inget gue. Jadi waktu itu Danang tuh bilang ke gue kayak, Mar, kosan gue waktu itu tuh harganya 1,2 juta. Iya. Terus kosan lu di mana dan lain-lain. Terus Danang bilang, lu tuh kalau misalnya kerja tidur tuh paling utama karena lu istirahat itu adalah bentuk investasi lu untuk bisa bekerja besok pagi. Karena lu kan penyiar. Suara tuh pita suara bisa rusak kalau tidur kurang. Pokoknya ibaratnya gue ditampung gitu. Udah gue cariin tempat yang enak. Kebetulan gue juga mau bikin kantor waktu itu Sami-Sami, Rahwana ya pada saat itu ya. Rahwana. Terus gue kayak gila nih orang baik banget gitu loh. Gue kayak ngerasa wah pokoknya lu salah satu orang yang berjasa dalam hidup gue sih Nang. Wah ini tuh sebenarnya momen terima kasih banyak nih buat Power Breakfast. Ini momen gue ngobrol banyak sama Mas Danang sebelumnya. Tapi untuk bilang terima kasih tuh kayak Danang kan kalau lu jangan gitu, lu tuh emang keren dari sananya. Tapi emang bener. Karena gue pribadi itu suka banget ngelihat kalau istilah Aladinnya diamond in the rough gitu. Jadi gue nggak benar, maksud gue apa yang kenapa gue bilang gue yakin banget nih ini bisa karena gue bisa ngelihat, gue bukan yang punya cenayang atau apa ya, gue punya keyakinan dia tuh begini gitu. Jadi sekarang kebukti kan, sekarang program TV lu ada 2, yang masih tayang 1. Iya. Waktu itu Mario loh dikasih PS5 sama Raffi Ahmad. Coba. Iya kan? Iya. Terus siaran radionya bagus, punya band. Sekarang sebentar lagi lu punya karya sendiri. Kata lu mau bikin radio khusus musik kan? Ya maksud gua itu udah lu bikin kayak gitu, gua nggak heran. Gua udah lihat dari dulu gitu. Ngerti nggak maksud gua? Kayak istri gua gitu. Dia menang ke Broadway, gua nggak tepuk tangan, gua udah tahu. Gue bisa ngelihat gitu loh, gue udah tahu gitu Mar. Lu bisa dapetin keyakinan itu tuh dari mana sih? Feeling. Gue tuh bukan orang yang matematis, bukan orang yang tangible, nggak sama sekali. Yakin aja dulu gitu. Yakin aja dulu. Makanya beberapa yang gue buat itu kadang-kadang ada yang kelambatan atau kecepatan. Oh. Ya bisa ditanya kepada Kakak Henry, produser ini nih. Dulu kami buat sesuatu namanya Stasiun Sami-Sami. Ya Allah berdarah-darah Mar, sampai sekarang masih berdarah kali. Iya, gue lagi bingung nih gimana nambal darahnya nih ke Kakak Henry gitu. Tapi ya maksud gue, kami waktu itu bikin sesuatu yang sekarang tuh mudah gitu. Iya benar. Jadi dulu tuh sekarang tuh ada Kui Entertainment, ada segala macem. Dulu kami bikin tapi kecepatan. Bener, belum ada yang lu percaya. Salah satu yang pionir banget gitu untuk bikin TV digital. Gue inget banget lu bikin blueprintnya, lu cerita ke gue pada saat itu gue pengen bikin TV tapi digital nih, konsepnya seperti TV dan lain-lain. Iya pengennya gitu. Sekarang kejadian semua pada bikin kayak gitu. Iya tapi kan ya gitu ya, maksud gue balik lagi segala sesuatu yang nggak pada waktunya kadang-kadang kurang juga sih lah gitu.
Tapi gue belajar banyak banget soal yakin, terutama jangan ragu, jangan gentar. Jangan gentar tuh selalu terngiang-ngiang di otak gue, karena pada saat itu gue tuh jadi traffic guy-nya The Dandies kan di Prambors. Gue banyak belajar dari ruangan siaran itu, dan gue tuh sejujurnya sebagai anak rantau dari Bandung tuh minderan gitu loh, gue tuh orangnya. Sampai akhirnya gue ketemu lu yang infuse gue dengan jangan ragu, jangan gentar, yakin dulu aja. Bener. Apalagi seorang Aries yang katanya hantam dulu baru mikir. Iya bener. Itu gue belajar dari lu sebenarnya. Dan ya puji Tuhan, gue sekarang bisa seperti ini, bisa ngobrol sama lu sekarang. Kemarin kita juga ketemu di Prambors. Iya, tapi untuk momen kayak apa ya, untuk ngobrol. Terima kasih buat lu yang meyakinkan gue tuh baru-baru saat ini gitu. Sami-sami ya, Mar. Branding bagus. Nah, gue juga penasaran, lu selain meyakinkan orang lain, tentunya pasti lu harus meyakinkan diri lu sendiri kan? Iya. Sifat pede lu itu didapetin dari mana sih? Karena sebelumnya kalau lu ceritakan, Danang yang dulu tuh Danang yang dibully karena kacamatanya tebel dan lain-lain. Tapi akhirnya lu bisa pede tuh gimana sih prosesnya? Karena datang dari minder. Justru karena datang dari minder gue minder sama satu hal, akhirnya gue pelajarin hal itu sampai akhirnya gue pede gitu. Dan gue kadang-kadang dari beberapa hal itu bahkan gue tidak mempelajarinya gitu, gue yakin gitu. Kayak bikin stasiun Sami-Sami, gue ngerti apa soal TV, terus tiba-tiba ditemuin sama kakak Henry dari Neo Bunglon, Alexa gitu, yang justru ngajarin gue gitu, oh begini nih susahnya begini, ya udah. Gitu, tapi gue yakin gitu ada apa ya, mungkin ada perjalanan yang ngebuat gue yakin sama itu di alam bawah sadar. Ingat nggak momennya dari lu yang minder, si Dimas Danang yang waktu masih kecil itu minder, tiba-tiba ada bisikan di kepala lu kayak yakin gue pasti bisa deh. Itu momennya kapan? Banyak terutama pas lagi apa sedih gitu. Karena kan begitu kita di bawah, satu-satunya jalan kan ke atas. Sedap. Nah itu dia, makanya gue di momen-momen kayak gitu biasanya suka dapat gitu. Nah kalau gue pada saat minder, gue beruntung ketemu lu, ketemu Mas Darto yang ibaratnya membentuk gue tanpa lu sadari gitu ya, meyakinkan gue juga. Kalau pada saat itu siapa yang sosok yang ibaratnya meyakinkan lu? Sebenarnya tidak ada yang bisa meyakinkan diri kita kecuali diri sendiri lagi. Berarti gitu. Jadi gua yang yakin sendiri dulu gitu. Oke. Jadi sebenarnya penolong mah ada di sekitar kita, cuman kita bagaimana ngerespon itu ya? Iya benar. Makanya lu pas dibilang untung ketemu Mas Darto sama Mas Anang, kalau gua pribadi gua malah bersyukur lu mau nerima apa yang gua omongin, dan gue yang terima kasih karena lu mewujudkan visi gua gitu. Apa yang gue lihat tuh ternyata tidak bohong gitu tentang Mario gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ini beneran deh, gue ngobrol sama Danang tuh gue keringetan lah. Gak tau kenapa Nang. Gue bener-bener wah. Kalau nggak ada Lana gue main ngomong jorok. Oke, kita mundur sedikit. Sebenarnya cita-cita lu tuh apa sih? Ya setahu gue kan lu sempat punya restoran sushi. Lu ngeband juga YVB. Akhirnya lu jadi siaran. Terus The Comment, presenter, MC, lu juga bikin stasiun Sami-Sami, entrepreneur juga. Lu ngapain lagi sekarang? Kalau sekarang justru masih ngejalanin Sami-Sami, tapi fokusnya di manajemennya. Manajemennya, karena ternyata yang bisa dilakuin sama Sami-Sami sekarang adalah ya itu doang. Piringnya baru bisa, sendoknya baru bisa itu doang sekarang. Secara kondisi gitu, karena kan ada perubahan structure di Sami-Sami yang akhirnya ngebuat tinggal manajemen doang gitu. Ya udah, itu ternyata juga repotnya. Waktu yang gua kaget adalah ya gitu, jadi orang entah dari mana datang bertanya, Nang gua harus apa? Lah mana gua tahu. Ngerti gak maksud gua? Gitu. Nah, itu gua nggak tahu datang dari mana sih. Maksud gua karena ada Sami-Sami juga ngebentuk Danang jadi pribadi yang tumbuh sih, gitu. Sorry, gue tambahin lagi, tadi ada lu main teater juga, lu main film juga. Maksud gue inget waktu Danang bikin bisnisnya itu Sami-Sami itu dalam kondisi lu siaran dan juga lu
lagi syuting di net. Gimana caranya lu tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Karena menurut gue banyak banget nih Dimas Danang tuh. Karena gue suka jadi orang seperti itu sih. Kenapa namanya juga Rahwana ya? Gue pengen punya 10 muka gitu. Gue yang asli ada di rumah. Oke. Gitu. Jadi gue pengen mewujudkan visual itu gitu loh di kepala gue. Gue pengen jadi apa? Gue cuma pengen gak malu kalau gue ngadep Tuhan nanti dah. Sudah. Jadi kalau gue ditanya, hidup lu buat apaan gitu? Nah gue bisa cerita tuh dengan bangga. Gue bikin ini gitu. Bahkan tujuan awalnya si Sami-Sami kan murni ngebantu kan. Iya. Murni ngebantu si dunia entertainment harapannya gitu. Waktu zaman belum aktif tuh orang-orang dengan manajemen masing-masing gitu. Sami-Sami keluar gitu. Stasiun Sami-Sami juga waktu belum ada apa namanya ya, TV digital kalau istilahnya ya gitu. Tapi sebenarnya itu bukan TV digital sih, tapi gue bahkan bilang itu cuma panggung buat orang-orang yang menurut gue potensial gitu, yang nggak dapat spotlight karena spotlight diambil sama nama-nama besar, ya itu wajar juga. Ya ada di sini gitu. Danang tuh kayak yang mau bentuk Avengers tuh. Nah karena gue lebih suka Nick Fury memang. Nick Fury, lu tuh Nick Fury banget. Gue bukan orang yang spesialis gitu. Tapi lu melihat potensi-potensi itu di orang gitu, lain ya? Gue pengen banget sih, karena sayang lagi kalau misalnya nggak digarap gitu. Iya. Gitu, sampai akhirnya dari Danang yang seperti itu, gue bahkan berevolusi jadi Danang yang nggak mau maksain sesuatu. Dulu gue nge-push banget. Iya. Gitu sampai akhirnya, oh ternyata yang bikin gue cukup lelah dan tertekan adalah ternyata nih balik-balik ini, apalagi ada perubahan struktur Sami-Sami, ya bisa dibilang Sami-Sami crumble lah. Sami-Sami 1.0 tuh crumble. Nah sekarang gue lagi berusaha bangun lagi dari puing-puing itu dengan satu pembelajaran yang bikin gue ketawa ngakak waktu itu. Gue ngobrol sama diri gue sendiri, kenapa? Gue bahkan bertanya, tujuan gue baik gitu, kenapa gitu. Oke. Ternyata tiba-tiba di kepala gue ada gini, karena lu mau jadi gue gitu. Terus gue, gue pengen jadi gue, maksudnya apa? Gue pengen jadi Tuhan, Mar. Gue playing God, itu dia. Lu harus jadi gini, karena menurut gue gini. Lu jangan gini, gue mayungin orang yang lagi senang main hujan. Karena gue takut dia sakit, padahal belum tentu dia sakit. Sorry, apakah Dimas Danang itu memang suka in control? Gue bukan suka in control ya, karena gue suka melihat, gue suka ngegarap ya, Diamond in the Rough dan lain-lain itu ya. Makanya gue tuh pengen ngewujudin visi itu, ngerti nggak lo maksud gue? Bahkan yang ada di genggaman gue banyak yang tidak jadi gitu. Gitu. Bahkan yang tidak ada di genggaman gue kayak lu gitu, Mar. Gue visual gue tentang lu tuh kejadian gitu. Makanya terus gue ketawa ngakak sengakak-ngakaknya. Itu tuh bener-bener film. Kayak di kepala gue tuh ada film gitu dibandingin. Ini yang nggak lu pegang, ini yang lu cengkram, ini yang lu pegang, ini yang lu cengkram, ini yang lu lepas. Tapi lu tahu kan lu nggak bisa nolong orang kecuali orangnya memang mau ditolong. Makanya sekarang misalnya lu, ayo dong Mas kita ngobrol lagi gitu. Ya udah lu ajak gua. Iya. Gua nggak akan nguber apa-apa, gua nggak akan berekspektasi apa-apa. Gua nggak akan gimana banget. Ya udah. Gitu. Nah, dari 8 kegiatan yang lu lakukan tadi, nggak tahu kenapa lu memang paling semangat ngomongin soal Sami-Sami. Apakah memang sebenarnya lu paling suka dari 8 kegiatan itu di Sami-Sami? Karena dari tadi kita belum ngomongin soal radio, film dan lain-lain. Kalau film, radio dan intinya gue tuh suka banget sama kesenian, Mar. Seni dan budaya tuh gue suka. Gitu, bahkan ya balik lagi kalau misalnya ngomongin Sami-Sami kan memperjuangkan seni kan sebenarnya. Memperjuangkan pelaku-pelaku seni tadinya. Gitu sampai akhirnya sekarang yang gue perjuangin ya pelaku seninya gue dan istri gue dan beberapa orang yang emang minta bantuan gitu. Berarti Mas Darto bilang Danang the seniman tuh yang bener? Ya sebenarnya yang lucu adalah seniman itu apa sih? Orang yang berlaku seni kan? Berkesenian, betul. Lah kan ini kan seni bicara. Iya. Orang yang berbisnis juga berkesenian gitu. Jadi menurut gue adalah common people. Kita semua seniman. Setuju sih. Kalau di buku Sapiens tuh yang membedakan manusia dan binatang adalah manusia tuh bisa berkesenian. Itu makanya.
Iya maksud gue itu ya, film, gue suka film nggak, gue suka lagi acting dari dulu gitu. Bahkan dokumen aja jadi sarana gue untuk latihan acting sebenarnya. Oke. Gimana caranya gue bikin karakter yang Danang Dokumen gitu. Pas gue bikin aja menurut gue tuh nggak perfect. Kenapa? Karena masih ketukar sama Mas Darto. Ngerti nggak maksudnya? Masih terjadi nggak sekarang? Masih. Kemarin gue jalan ngek gitu di restoran. Terus gue ada segunung bulan cewek-cewek Jakarta Selatan yang cakep-cakep gitu. Wah, kalau ngeliat lu jerit deh, Mar. Aduh, salah kenapa gue? Gue ya udah gue lewat. Pas balik lagi gue sama fotografer gue. Terus dia yang denger, itu Mas Darto tuh. Salah dong. Sadah loh. Gitu. Jadi yang gitu, yang yang seperti itu gitu. Terus Mas Oki dengerin, gue dengerin tuh siaran lu, wah gue seneng kan, gue menyelamatkan show nih. Siaran lu nongkrong, kayak nongkrong di tempat sampah. Iya betul. Mas Oki di lobby, karena dia emang ngomongnya gitu kan.